Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallimu taslima amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhaddatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita menyaksikan betapa banyak orang-orang khususnya, baik itu dia sebagai influencer, seorang figuritas, tokoh publik, yang mereka justru banyak terjerumus ke dalam kelalaian-kelalaian khususnya yang ditimbulkan dari lisan-lisan mereka. Sungguh mulia ajaran Islam ketika Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmatnya lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah mengingatkan tentang dua mata yang Allah anugerahkan dan juga lisan, agar kita selalu mensyukuri lisan ini dengan menjaga lisan ini agar kita tidak terjelembab ke dalam dosa. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadikan parameter lisan sebagai keselamatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu menyelamatkan lisan dan tangannya. Oleh karena itu, ketika seseorang tidak mampu mengontrol lisannya, maka diam itu lebih baik. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam Sunan Abu Daud, man somata naja.
Siapa yang diam, maka itu lebih selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagian orang ada yang tidak memperdulikan. Buat apa kamu mengontrol lisan seseorang? Kenapa harus mempermasalahkan ucapan-ucapan, menganggap remeh? Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW pernah bersabda, innal abada la yatakallam bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba, dia mengucapkan sebuah kalimat yang kalimat itu adalah kalimat yang dimurkai oleh Allah. Maka karena kalimat yang diucapkannya, maka Allah jerumuskan dia ke dalam api neraka Jahannam. Apakah kita masih menganggap remeh sebuah perkataan? Apakah kita abai terhadap lisan-lisan yang mereka mengucapkan tanpa ilmu? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau begitu ya sudah, saya diam saja, atau misalkan lebih baik saya tidak peduli, saya tidak ingin menegur. Ini pun keliru, ma'asyiral muslimin. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya I'lam Waqi'in tentang dosa-dosa lisan, beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya ada dua dosa yang disebabkan karena lisan. Yang pertama adalah al-kalamu bil batil, orang yang berbicara kepada kebatilan. Pelakunya disebut asyaitonu natiqun, setan yang berbicara. Jadi kalau kita melihat ada orang yang berbicara tanpa ilmu, ada orang yang berbicara kemudian dengan menistakan agama, bisa jadi dia asyaitonu natiqun, setan yang berbicara. Tetapi ada juga mungkin orang tidak peduli, cuek, udahlah, tidak usah dianggap besar. Maka kata Ibnu Qayyim, ini disebut dengan as-sukutu anil batil. Diam terhadap kebatilan itu juga merupakan dosa lisan. Pelakunya disebut asyaitonu ahroso, setan biksu. Maka tidak ada pilihan bagi orang-orang mukmin, adalah ketika memang dia tidak bisa berbicara baik, maka dia diam. Ketika dia melihat ada orang yang pada saat itu keliru dalam lisannya, kita ingatkan, bukan dimusuhi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan saya ingatkan, hari ini ya, hari Jumat tanggal 22 Desember. Ini adalah hari-hari yang merupakan krusial, di mana bisa terjadi penyelewengan akidah. Saya ingatkan terutama saya pribadi, di mana jangan pernah kemudian menganggap enteng sebuah lisan, apalagi di akhir bulan Desember ini. Karena sebagaimana saya sebutkan, betapa banyak orang yang Allah jerumuskan ke dalam neraka Jahanam disebabkan lisannya. Dan lisan itu adalah salah satu pilar keimanan. Bukankah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, al-imanu, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa taqriru bil lisan, mengucapkannya dengan lisan. Berarti dia ada dalam satu pilar keimanan, lisan. Maka jangan sampai lisan kita ini menyebabkan berkurangnya keimanan, atau nauzubillah sampai membatalkan keimanan. Maka saya mengingatkan, di dalam surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah
wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah. Maka apabila kita ingin selamat, ikutilah Rasulullah SAW bersama orang-orang yang mengikutinya, orang yang selamat di atas jalannya, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita bermudah-mudahan, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, terutama ketika kita ingin mensterilkan akidah kita, mungkin dari tasyabuh. Tasyabuh ini adalah salah satu yang dilarang di dalam agama, terutama pada hal-hal yang memang di dalam dalilnya jelas. Bukankah perkara tasyabuh ini, kita saja di dalam sholat, mungkin ada orang yang kenapa selalu mengungkit perkara ini yang selalu tiap tahun diangkat ke permukaan, padahal kita tidak usah nunggu 1 tahun sekali untuk berbicara ini. Bukankah minimal dalam 1 hari 17 kali minimal kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari tasyabuh. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita mentadaburi ayat ini, ketika kita minta kepada Allah jalan yang lurus, dan kita meminta kepada Allah dari jalan yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah, yaitu siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, maka ketika kita berbicara tentang tasyabuh yang bisa kemudian menodai akidah kita, ini adalah termasuk al-maqsadus syar'i. Al-maqsadus syar'i adalah tujuan syariat ini adalah memang agar kita benar-benar punya otorisasi dalam identitas keagamaan kita, akidah kita yang lurus. Ya. Maka ketika para ulama menjelaskan tasyabuh itu dicontohkan bagaimana oleh Nabi SAW, baik dalam akidah, ibadah, dan juga tradisi yang dilarang. Karena ada juga yang kemudian Nabi SAW membolehkannya. Seperti ketika tasyabuh yang dilarang dalam akidah adalah ketika Nabi SAW bersabda, la tuturuni kama atrotin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa putra Maryam. Fa inna ma ana abduhu, karena sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasul, maka katakanlah aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya di dalam perkara akidah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, Nabi SAW juga pernah bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhazu kubur anbiya'ihim masajida. Ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini karena ingin menyelisihi. Kemudian juga di dalam ibadah, Nabi SAW selalu menyelisihi. Misalkan Nabi SAW pernah bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalatus sahri. Perbedaan antara puasa kita orang-orang beriman dengan puasanya ahli kitab adalah pada makan sahur. Karena ahli kitab mereka tidak makan sahur. Nabi selisihi. Kemudian juga bukankah ketika hina soma Rasulullah SAW yaum Asyura, ketika Nabi SAW berpuasa pada 10 Asyura, wa amara bisyami, ketika kemudian Nabi SAW juga memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud. Wahai Rasulullah, bukankah hari ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan juga diagungkan oleh orang-orang Nasrani? Faqala Rasulullah SAW, fa idza kana amul muqbil, kalau begitu apabila aku punya usia di tahun depan, insyaallah sumna yaumat ta'sir, maka kita harus berpuasa di hari 9. Masyaallah muslim, ini sudah dicontohkan oleh Nabi SAW.
Maka kita harus punya pendirian terhadap akidah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Begitupun ketika larangan tasyabbuh dalam tradisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jajus syawariba wa arhul liha khaliful majusa." Pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot dan selisihilah majusi. Nabi SAW agar kita ingin menyelisihi, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ikut-ikutan menjadi follower mereka, yang mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir, ingatlah Nabi SAW pernah berpesan, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi zuhri dabbin lattaba'tumuhum. Yang artinya sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang lubang yang sangat sempit, kalian pun akan masuk. Waliyazubillah, kita bukan follower, kita adalah pemimpin. Yang menjadi wali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu ikut orang mereka yang justru mereka dimurkai oleh Allah, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berada di jalan yang lurus, maka kita harus menjadi pemimpin. Kita harus menjadi leadership, bukan menjadi follower. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa membawa maslahat khususnya bagi pribadi, dan juga semoga menjadi kesadaran, dan semoga kita bisa mendakwahkan diri kita dan juga keluarga, sanak sejawat, dan mudah-mudahan itu adalah sebagai salah satu pemberat timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iya ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallimu taslima ma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk kepada Allah, memohon kepada Allah taufik, hidayah, dan juga memohon kepada Allah kekokohan di dalam keimanan, agar kita senantiasa mendapatkan keimanan yang berlapis-lapis, yang semoga kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa tasyabuh, atau juga kemudian kita terjerumus kepada perkara-perkara yang dapat mengurangi atau sampai bahkan membatalkan keimanan kita. Waliyazubillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdani wa yukafi majidah, ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wa jami sultanik, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana bidinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana bi taatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.